Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Nahdlatul Ulama Indramayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat Al-Mawdah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa nikmat jasmani serta rohaninya kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati keberkahan hidup ini, menikmati keindahan hidup ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan ajarannya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan teknologi ini, serta mampu menyempurnakan akhlak dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan teknologi. Yang saya hormati kepada Bapak Supendi Samian selaku Ketua Stipki NU Indramayu, yang saya hormati Bapak Rosyadi sebagai dosen pengampu ilmu kalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam itu sendiri, kemudian aspek-aspek yang terdapat di dalam ilmu kalam tersebut. Ada juga firqah atau paham yang terdapat di dalam ilmu kalam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu kalam itu sendiri. Ilmu kalam secara bahasa berarti pembicaraan. Maksudnya adalah pembicaraan yang bernalar dan melibatkan logika. Sedangkan pengertian dari ilmu kalam itu sendiri adalah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan Islam dalam bukti-bukti yang logis. Ilmu kalam membahas tentang ketuhanan dan menggunakan dasar-dasar nakliyah dan argumentasi rasional, yaitu akliyah. Kemudian apa itu argumen nakliyah? Argumen nakliyah berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Sedangkan argumentasi akliyah berasal dari pemahaman metode berpikir filosofis. Saya ulangi, ilmu kalam membahas tentang ketuhanan dan menggunakan dasar-dasar dari dalil argumentasi dasar nakliyah serta argumentasi rasional. Nah, kemudian argumentasi nakliyah adalah berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Adapun argumentasi akliyahnya berasal dari pemikiran serta metode-metode filosofis. Adapun aspek-aspek pokok dalam ilmu kalam itu sendiri yaitu meyakini akan keberadaan Allah SWT. Kemudian ruang lingkup yang membahas tentang ilmu kalam yaitu yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan Allah SWT termasuk takdirnya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, yaitu bisa diantaranya Nabi, Rasul, serta malaikat. Kemudian hal yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan hari yang akan datang, atau bisa kita sering
tersebut, yaitu hari kiamat, hari akhirat, hari di akhirat, kemudian surga dan neraka. Adapun aspek dalam ilmu kalam di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid sifat. Yang keempat tauhid qauli. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tauhid amali. Kemudian ada beberapa hal-hal yang bertentangan dengan ilmu kalam itu sendiri, diantaranya yang pertama kekafiran, yang kedua kemusyrikan, yang ketiga kemurtadan, yang keempat adalah kemunafikan. Kemudian ada 4 firqah di dalam ilmu kalam, diantaranya yaitu Khawarij atau paham. Yang pertama paham Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Jabariyah, dan yang keempat Qadariyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu firqah Khawarij dan apa itu firqah Murji'ah dan firqah Jabariyah serta apa itu firqah Qadariyah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang firqah Khawarij. Firqah Khawarij atau paham Khawarij adalah suatu golongan yang keluar dari barisan atau golongan atau kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menentang keras akan suatu golongan dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka meyakini bahwa di dalam firqah Khawarij ini, mereka meyakini bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik itu besar maupun kecil, dihukumi kafir. Saya ulang kembali, di dalam firqah Khawarij atau paham Khawarij ini, segala sesuatu atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia atau golongan ini, baik besar maupun kecil, akan dihukumi kafir. Selain itu juga mereka tidak meyakini bahwa Ali itu menjabat sebagai khalifah. Kemudian mereka tidak meyakini akan kepemimpinan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena sebab bagi mereka yang berhak menduduki jabatan khalifah adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Khawarij ini yaitu orang atau orang yang berhak memimpin suatu golongan, yaitu orang tersebut atau pemimpin tersebut tidak pernah melakukan suatu perbuatan dosa. Kemudian firqah Murji'ah atau paham Murji'ah adalah suatu golongan yang muncul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali. Golongan ini bersifat netral. Mereka meyakini bahwa perbuatan dosa kecil maupun besar tidak patut dihukumi kafir ataupun mukmin. Semua itu adalah hak prerogatif Allah di hari kiamat kelak. Jadi paham firqah Murji'ah ini atau ya paham Murji'ah ini atau firqah Murji'ah ini berbanding balik dengan Khawarij. Di sini firqah Murji'ah ini segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dosa baik itu besar maupun kecil, dia tidak akan menghukumi kafir, akan tetapi akan ada balasan kelak nanti di akhirat oleh Allah SWT.
Kemudian firqah Jabariyah atau paham Jabariyah. Paham ini muncul ketika ada suatu penentangan atau kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Mereka meyakini bahwa apapun yang dilakukan manusia, baik ataupun buruknya, adalah lensa Allah. Manusia tidak memiliki daya apapun untuk menentukannya. Jadi paham firqah Jabariyah ini menentang keras akan suatu kebijakan dari politik Bani Umayyah yang dianggap kejam terhadap suatu rakyat atau golongannya. Jadi golongan firqah ini menentang akan kekuasaan dari Bani Umayyah. Serta firqah Jabariyah ini manusia tidak berhak menghakimi atau mengejaz, karena itu kehendak Allah SWT. Kemudian firqah Qadariyah atau paham dari Qadariyah. Paham ini muncul bersamaan dengan firqah Jabariyah, yaitu karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam dalam ajarannya. Mereka meyakini bahwa Allah itu adil. Allah akan menghukumi orang-orang yang berbuat jahat dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan manusia bebas menentukan nasibnya sendiri, iman menjadi baik maupun buruk. Jadi firqah Qadariyah ini merupakan firqah yang muncul, yang ada bersamaan dengan firqah atau paham Jabariyah. Jadi firqah Qadariyah ini, manusia itu berhak menentukan takdirnya atau menentukan nasibnya, baik dari segi iman yang mereka lakukan, baik itu imannya baik maupun buruk. Itu tergantung dari suatu golongan atau terserah dari golongan firqah tersebut. Jadi bisa saya simpulkan tentang ilmu kalam, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembicaraan atau kalam Allah. Serta di dalam ilmu kalam ini terdapat beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup dalam ilmu kalam, serta beberapa firqah yang terdapat di dalam ilmu kalam, di antaranya Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Baiklah, saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.